Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ustazah Nurul di mata pelajaran Geografi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang konsep geografi. Apa itu konsep geografi? Silakan anak-anak simak videonya ya. Konsep geografi merupakan pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Jadi dalam mengkaji gejala-gejala geografi ini diperlukan konsep dasar ya, yang mana konsep dasar itu sendiri ada 10 konsep yang dikenal dalam geografi, yaitu adalah jaket, polo, tuin, modif, arc, niker. Nah, di situ saya membuat singkatan ya untuk memudahkan anak-anak mengingat 10 konsep geografi. Nah, konsep yang pertama yaitu adalah konsep jarak. Nah, apa itu jarak? Jarak itu selalu berhubungan dengan waktu tempuh antara kota A dan kota B. Jadi ada dua objek ya, antara objek yang satu dengan objek yang lain. Nah, saya kasih contoh. Isma berada di Jalan Anggrek. Nah, Isma ingin berangkat ke sekolah di Hasankah. Kira-kira berapa jarak yang harus ditempuh Isma? Nah, misalnya nih, jarak Isma dari rumah Anggrek ke Hasankah itu adalah sejauh 20 km. Nah, dari 20 km itu kira-kira membutuhkan waktu berapa menit ya ketika sampai ke sekolah? Nah, ternyata Isma hanya membutuhkan waktu 30 menit ketika harus sampai di sekolah. Nah, itu contoh dari jarak. Jadi kata kuncinya adalah waktu tempuh. Ada dua objek. Oke. Konsep yang kedua itu adalah konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan ini tidak selalu berkaitan dengan jarak, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi medan yang ada. Atau tidak adanya sarana transportasi di suatu wilayah tersebut. Nah, misalnya saya ambil contoh, Ani ini dari Palangkaraya ingin mengirimkan paket ke Gunung Mas. Nah, karena terkendala oleh akses jalan yang rusak, paket Ani ini tidak bisa sampai tepat waktu ya, karena adanya kendala jalan yang rusak tadi ya, yang harusnya paketnya itu sampai misalnya 5 jam. Nah, tetapi karena akses jalan yang rusak, ya mungkin paketnya akan sampai 10 jam yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi konsep keterjangkauan ini kata kuncinya adalah cepat atau tidaknya ya barang atau orang itu sampai ke suatu tempat. Yang ketiga yaitu adalah konsep pola. Nah, konsep pola ini berkaitan dengan susunan, bentuk, atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik fenomena yang bersifat alami maupun fenomena yang bersifat buatan. Nah, misalnya nih, apa bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal Anda? Nah, jadi saya kasih contoh. Pola pemukiman penduduk yang memanjang. Nah, itu biasanya mereka yang tinggal di jalan raya, mereka yang tinggal di dekat sungai, mereka yang tinggal di dekat rel kereta api. Nah, itu pola pemukimannya berbentuk memanjang. Nah, sedangkan pola pemukiman penduduk yang berada di sekitar pegunungan itu biasanya menyebar ya. Nah, itu adalah contoh dari pola. Yang selanjutnya yaitu adalah konsep lokasi. Konsep lokasi itu selalu berhubungan dengan letak ya, letak suatu tempat, yang mana konsep lokasi itu sendiri dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah konsep
Maaf, yang pertama adalah lokasi absolut, yang kedua adalah lokasi relatif. Nah, lokasi absolut itu adalah letak suatu tempat berdasarkan titik koordinatnya. Artinya lokasi tersebut itu tidak berubah ya berdasarkan titik koordinatnya. Misalnya suatu titik atau tempat di bumi yang berlokasi 2 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur. Nah, itu ada di daratan Kalimantan misalnya ya. Nah, jadi itu tidak ada di tempat lain, hanya ada di Kalimantan. Itu contoh dari lokasi absolut. Sedangkan untuk lokasi relatif itu sama halnya dengan letak geografis, yang mana lokasi ini berubah-ubah berkaitan dengan keadaan sekitarnya. Misalnya saya ambil contoh, saat ini Hasanka berada di dekat bundaran, berada di dekat taman. Mungkin untuk 10 tahun yang akan datang, taman tersebut akan dibangun perkantoran. Nah, jadi Hasanka tidak lagi berada di dekat taman, tetapi berada di dekat perkantoran. Nah, itu adalah contoh dari lokasi relatif, yang mana lokasi tersebut bisa berubah berkaitan dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Oke, konsep selanjutnya itu adalah konsep interaksi dan interdependensi. Nah, yang mana konsep ini adalah berpengaruh pada objek atau tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Misalnya di sini adalah interaksi antara desa dan kota. Nah, yang mana di daerah pedesaan itu biasanya mereka menghasilkan pangan dan produk-produk yang dibutuhkan oleh penduduk yang ada di kota. Nah, begitu juga sebaliknya, daerah perkotaan itu menghasilkan barang industri, jasa, dan informasi yang diperlukan di kawasan pedesaan. Nah, akibatnya apa? Terjadilah interaksi, yaitu berupa pengangkutan barang produk pertanian dari desa ke kota. Dan juga sebaliknya, dari kota menyediakan transportasi, menyediakan produk industri atau bahan olahan ke pedesaan. Nah, jadi di sini adanya interaksi antara desa dan kota. Sehingga kebutuhan di desa dan di kota itu bisa terpenuhi. Konsep selanjutnya itu adalah morfologi, yang mana morfologi itu adalah menggambarkan bentuk permukaan bumi. Nah, seperti yang ada di gambar ini, yaitu adalah pegunungan. Nah, kira-kira di mana letak pegunungan? Misalnya di Pulau Jawa itu terdapat pegunungan, kemudian di Pulau Kalimantan itu terdapat bukit. Nah, jadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu mempunyai bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Diferensiasi area, yang mana konsep ini menggambarkan setiap wilayah itu berbeda atau mempunyai ciri khas masing-masing. Misalnya pada gambar ini dikatakan bahwa penduduk di sekitar pantai itu berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan mereka yang tinggal di pedesaan mayoritas mereka berprofesi sebagai petani. Sedangkan biasa yang tinggal di kota-kota besar itu biasanya berprofesi sebagai pegawai kantoran dan sebagainya. Nah, konsep selanjutnya itu adalah aglomerasi. Aglomerasi itu adalah pengelompokan. Nah, contohnya, orang yang berpenghasilan banyak itu mereka bisa tinggal di perumahan elit. Sedangkan orang yang kekurangan, mereka akan membangun rumah di sekitar bantaran sungai. Nah, jadi ada pengelompokan seperti itu. Selanjutnya, konsep selanjutnya itu adalah nilai kegunaan, yang mana nilai kegunaan ini adalah suatu kelebihan di setiap daerah
atau di muka bumi ini bersifat relatif. Jadi tidak sama bagi setiap orang atau penduduk ya. Misalnya di sini apakah fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Nah, di sini terdapat gambar candi ya. Nah, yang mana gambar candi di sini untuk wilayah asli penduduk tersebut, mereka akan memanfaatkan candi tersebut untuk beribadah. Tetapi untuk masyarakat luar belum tentu mereka beribadah juga. Mereka akan memanfaatkan candi tersebut untuk tempat wisata. Oke, konsep yang terakhir yaitu adalah keterkaitan keruangan. Nah, ini adanya hubungan fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Nah, contohnya di sini terdapat kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai. Dampaknya itu akan menyebabkan banjir di wilayah hilir. Nah, kemudian ada lagi, ini kan sering terjadi ya, yang mana terjadi kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Nah, dampaknya itu adalah asap dari kebakaran tersebut itu sampai di Malaysia, yaitu adalah Malaysia dan Singapura. Itu adalah negara tetangga kita. Nah, jadi adanya keterkaitan keruangan antara yang satu dengan yang lainnya. Iya, itu tadi adalah pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Kalian bisa mencari sumber referensi baik itu di internet maupun di buku geografi yang lain. Jangan lupa menjaga kesehatan dan terus semangat belajarnya ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.